الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya menurunkan dan nikmat kepada kita. Rahmat dan karunia yang melimpah ruah. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat yang lainnya. Semua yang memberikan kebahagiaan kepada kita manusia. Kaum muslimin sidang jemaah rahmatullah. Dengan nikmat yang banyak itu kita jangan lupa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum fa inna azabi lasyadid. Jangan lupa bersyukur kepada Allah dengan jalan melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menjadikan petunjuk Allah Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi jalan hidup kita. Petunjuk kita memperoleh kebahagiaan di dunia menuju kebahagiaan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, khatib mengajak kita sekalian. Yang pertama ialah khatib mengajak untuk meningkatkan iman dan takwa. Mengapa? Iman dan takwa sering naik turun. Kadang kala kita iman dan takwa kita tinggi, kadang kala iman dan takwa kita rendah. Tentu banyak faktor. Semua faktor
faktor hidup ini adalah bisa menjadikan kita tinggi iman dan takwa kita kalau kita sadari semua apa yang diberikan Allah kepada kita tidak pernah sia-sia. Tetapi kalau kita merasa faktor-faktor dunia ini membuat kita linglung, pusing kepala, timbul rasa tidak semangat, maka nurunlah iman dan takwa. Sebagai orang beriman, sebagai saudara sekandung, saudara seiman, innamal mu'minuna ikhwah. Saya Khaidir Sulaiman mengajak kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tausiah yang singkat itu penting setiap saat, baik datangnya dari orang lain kepada kita, mengingatkan kita, baik ketika kita sadar iman dan takwa itu perlu dibina, dibangun terus menjadi kuat. Supaya apa? Supaya rahmat bercucuran terus datang melimpah kepada kita pribadi dan kepada umat dan bangsa kita. Kaum muslimin yang berbahagia, karena salah satu Allah menunda rahmat dan karunia-Nya kepada kita ya karena iman dan takwa kita rendah. Jadi nasihat singkat itu harus ditanamkan setiap hari dalam hidup kita. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, sebagai isi dari khutbah Jumat kita, saya mengajak kita memperhatikan, memahami dan mendalami beberapa ayat Allah surat Al-Fatah dalam Al-Quran, yaitu ayat yang terakhir, ayat 29. Sebagaimana yang telah kita bacakan di depan tadi. Bisa kita buat judulnya karakteristik umat Muhammadi. Umat Muhammad, pengikut Muhammad. Dalam bahasa lain umat Islam, bahasa lain umat yang terbaik. Karena umat Islam itu dinyatakan oleh Allah umat terbaik, bukan umat odong-odong, bukan umat yang mudah disepelekan. Allah sudah banyak memberikan potensi-potensi untuk kuat. Bimbingan Allah lewat wahyu sudah cukup. Nabi Muhammad SAW, Nabiullah Sayyidul Mursalin, memberikan teladan menjadi teladan utama. Nah, itulah modal kita untuk tetap kuat. Kuat apanya? Nah, kuat yang pertama, kuat iman kita, kuat ilmu kita. Dengan iman dan ilmu kuat, insya Allah kita akan tampil menjadi umat dan manusia yang sejuk, indah,
sampaikan, ini diantara banyak karakter kita sebagai umat Islam. Ayat ini langsung mengatakan Muhammadur Rasulullah. Nah, Muhammad jadi teladan utamanya. Kita pengikutnya adalah umat Muhammad. Dalam bahasa lain Muhammadiyah. Jadi arti Muhammadiyah itu pengikut Muhammad. Siapa saja yang mengaku Islam, mengaku Muhammad adalah Rasulnya, maka itu adalah umat Muhammad. Maka itu adalah Muhammadiyah. Apalagi kalau yang secara nyata-nyata mengaku dirinya, saya umat Muhammad, saya Muhammadiyah. Menjadi Muhammadiyah, menjadi umat Muhammad, harus tampil punya karakter-karakter, punya sifat dan ciri-ciri. Paling tidak ada 4 ciri karakter dalam surat Al-Fatah ayat terakhir ini. Karakter ini harus dan wajib kita ikuti, kita teladani, agar kita menjadi umat yang membawa rahmatan lil alamin, membangun, menciptakan suasana damai, menciptakan suasana cinta sesama di muka bumi ini. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW datang, diutus Allah ke muka bumi ini ya sebagai rahmatan lil alamin, membawa ajaran yang menciptakan suasana cinta kasih bagi seluruh isi alam. Maka pengikutnya, kita pengikutnya walladzina ma'ahu, yaitu walladzina ma'ahu, mereka yang mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita ini. Mengapa saya katakan kita ini? Antara lain, tentu banyak yang lain yang ada di sini kita. Mengikuti sholat Jumat. Semua umat muslim di hari Jumat yang tidak berhalangan mesti dan harus ikut sholat Jumat. Itu umat Muhammad, itu Muhammadiyah. Mereka akan menebarkan semangat cinta, semangat kasih sayang kepada semua manusia tanpa pilih. Karena memang Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bermacam-macam di muka bumi ini. Dari segi keimanan, tentu Allah menginginkan kamu tetap, dan kita sekalian umat dunia ini, umat bumi ini beriman kepada Allah. Tapi ada di antara manusia masih kufur, masih kafir. Nah, orang kufur yang masih kufur cenderung menutup kebenaran. Kafir itu, kufur itu menutup kebenaran. Siapa saja yang menutup kebenaran dalam hidupnya di muka bumi ini, artinya apa? Menutup kebenaran, dia nampilkan hidup, ya, menimbulkan kekacauan, kegelisahan oleh orang lain, makhluk lain. Tidak hanya manusia yang gelisah, tapi makhluk lain pun gelisah. Dipikir. Kenapa? Karena mereka kafir. Kaum muslimin yang berbahagia, singkat kata,
lewat Jumat yang singkat ini saya sampaikan ada 4 karakter yang mesti kita tampilkan dalam hidup kita sehari-hari. Allah mengatakan apa itu? Asyidda'u 'alal kuffar, itu yang pertama. Umat Islam karena imannya, karena takwanya tegas. Tegas itu artinya apa? Tidak pernah tereng aling-aling. Yang benar-benar, yang salah-salah. Perbuatan mana? Kalau perbuatan itu benar, sami'na wa ta'na. Tidak ada tereng aling-aling, tidak ada ragu-ragu. Kalau Allah sudah mengatakan, sami'na wa ta'na. Kalau Rasul sudah menyampaikan, meneladankan, kita ikut sami'na wa ta'na. Itu karakter orang muslim. Kalau itu kejahatan, keburukan, sifat yang melahirkan kekacauan, ketakutan, itu jauhkan. Kalau dia menyerang kita, apa yang kita lakukan? Serang. Nah, itu maksudnya. Semua kejahatan-kejahatan itu kadang-kadang dia tampil sendiri, kita rasa takut, kita lari. Tapi ketika kita lari dikejar, membuat kita makin takut. Oleh karena itu, jadi muslim harus saja memiliki sifat keberanian. Berani melawan apa? Melawan kekufaran. Kekufaran itu harus diserang. Tidak cukup hanya dilihat. Kalau datang kejahatan mengejar kita, mengejar umat kita, mengejar merusak kampung halaman kita, wajib kita serang. Itu baru namanya kita sebut asyidda'u 'alal kuffar. Umpamanya kalau di kampung desa dan daerah kita ini datang orang berduyun-duyun menyebar kejahatan, menebar kerusakan, umpamanya menebar narkoba, menghancurkan mental dan akhlak generasi muda kita, jangan dilihat saja. Jangan dilihat saja, tapi dipersiapkan untuk mengusirnya. Kalau dia manusia, manusia itu diusir. Tentu banyak cara mengusir. Cara mengusir musuh itu macam-macam. Kalau dia masih membawa dan tidak menciptakan kerusakan fisik, kita ajak dia dengan baik. Dakwah Islam amar ma'ruf. Kita ajak berbincang-bincang, kita berdiskusi bahwa perbuatanmu adalah perbuatan buruk, perbuatan yang merusak masyarakat di sini, perbuatan kamu adalah menimbulkan kekacauan di sini. Silakan Anda pergi. Atau kamu kembali ke jalan yang benar. Nah, itu bahasanya seperti itu. Dalam bahasa lain, dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Berlaku metode dakwah yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan cara yang baik. Tapi kalau manusia sudah bebal, sifat setan dan tumbuh rasa permusuhan datang terus-menerus sampai menghancurkan kita, mengobrak-abrik kita, maka umat Islam wajib membela. Membela tidak hanya bertahan, tapi harus menyerang. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan penyerangan, penghancuran moral dan
jalankan dalam keseharian, membangun kekuatan umat Islam. Kita umat Islam banyak, tapi kenapa kita masih merasa takut untuk melawan kemungkaran? Cenderung kemungkaran kita anggap sesuatu yang tidak mengapa. Ini banyak orang Islam akibat sifat dan watak seperti itu, diajak mereka untuk membangun kekuatan, ya kita ikut. Kita mengikut, padahal mereka adalah kelompok-kelompok orang-orang yang menebarkan kejahatan. Di muka bumi ini memang ada kelompok orang baik, ada kelompok orang jahat. Kelompok orang jahat itu ada yang betul-betul kafir, tapi ada di antara mereka muzabzabin. Mereka mengaku beriman di hadapan kita, bersama kita, tapi di belakang kita dia menghancurkan. Itulah munafik. Untuk itu berhati-hati. Bagaimana membangun kehati-hatian itu? Ya. Ciptakan suasana cinta kasih sesama kita, sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwat. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Bersaudara jangan hanya sekedar kata-kata, tapi buktikan dalam perbuatan. Bila saudara kita yang lain dihina, maka kita merasa terhina. Kalau kita dalam negeri, kalau saudara kita luar negeri, begitu juga. Kalau orang kafirnya ada luar negeri, begitu juga. Ya, kalau saudara kita muslim di luar negeri dihina, maka wajib kita pulang, kita tolong. Ya, seperti Israel menghancurkan Palestina, warga Palestina, kaum muslimin yang berbahagia. Kalau dalam negeri begitu juga. Umat Islam tidak boleh apatis, harus konsen menumbuh dan meningkatkan kekuatan kita, kekuatan iman dan kekuatan komunikasi dan informasi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah katakan, kamu ingin ditinggikan Allah derajatmu, ya kuatkan imanmu, kuatkan pengetahuanmu, termasuk mengetahui lingkungan, posisi dan keadaan umat Islam. Untuk itu belajar, banyak mengetahui, banyak menuntut ilmu. Yang ketiga ialah selalu berzikir. Zikir artinya beribadah. Beribadah bisa ibadah itu dalam bentuk lidah, lisan, dan selanjutnya diikuti dengan zikir ibadah perbuatan. Kenapa berbahaya sekali kalau hanya kita zikir dengan lisan saja? Banyak salawat, banyak bertahlil, tapi tidak ada tindakan. Ketika kita melihat kemungkaran di depan kita, di sekitar kita, kelompok-kelompok yang menghancurkan Islam kita biarkan, maka tidak benar zikirnya. Zikirnya diikuti dengan perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi taqulu ma la taf'alun. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah simahum fi wujuhim min atharis sujud. Nah, orang muslim karena banyak berzikir, banyak beribadah, banyak bersujud, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
lihat wajahnya ada tanda-tanda. Tanda apa? Tanda banyak berzikir, tanda banyak bersyukur, tanda banyak berbuat baik. Tanda tidak cukup hanya dilihat di kening kita hitam, tidak. Itu hanya bahasa. Hakikatnya adalah tanda-tanda kebaikan bagi orang Islam itu kelihatan. Salah satunya adalah suka menolong, peduli dengan sesama. Itu tanda yang benar. Ya, implementasi tanda kebaikan di wajahnya ialah berbuat kebaikan sesama. Kaum muslimin yang berbahagia, ada 4 itulah kita implementasikan dalam hidup kita, sehingga bila mana kita amalkan dengan benar, kita implementasikan, kita amalkan dalam praktek kehidupan keseharian, insya Allah umat Islam tidak ada yang lemah, tidak ada yang miskin, tidak ada yang takut. Dia semua berani menegakkan kebenaran, berani mengerjakan kebenaran, berani mempertahankan kebenaran, dan berani memperjuangkan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran, katanya. Qulil haqqa walau kana 'ala nafsi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.